Ya, saya kembali di Special Report. Kita akan kembali mengikuti lanjutan sidang dari sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan saksian dari saksi termohon. Nah, apakah rekomendasi Bawaslu, tadi rekomendasi Bawaslu kan ditujukan kepada KPU Provinsi, Ya. di mana salah satu kabupaten atau kota yang diminta untuk dicermati itu adalah Batu. Apakah saudara melaksanakan rekomendasi itu? Kami melaksanakan rekomendasi Bawaslu atas perintah dari provinsi. Rekomendasi itu saudara laksanakan sesudah ada surat edaran KPU untuk membuka kotak atau sebelum? Sesudah. Sesudah. Berarti Anda sebenarnya membuka kotak itu bukan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tetapi karena melaksanakan rekomendasi KPU Pusat. Mohon izin Yang Mulia, kami ada 2 step cara. Saya minta saudara memberikan keterangan yang jujur. Betul. Pasal ada. 242 KUHP mengancam pidana 7 tahun untuk saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar. Ya. Yang Mulia. Saya minta saudara memberikan keterangan yang jujur. Saya ulangi lagi. Saudara membuka kotak itu untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu atau karena ada perintah dari KPU Pusat? Dua-duanya, Pak. Baik. Cukup ya, Mulia. Baik, ya cukup ya. Terima kasih. Ya cukup. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Ya. Kita proses dulu. Udah lanjut aja. Muhammad Saidin Yang Mulia. Saidin ya. Ini salah tulis. Terima kasih ya, Yang Mulia. Muhammad Saidin. Saidin. Oh, Muhammad Saidin. Saidin Mohon izin itu, Yang Mulia. Ya. Kalau Saidin dalam bahasa Arab itu sesuatu. Muhammad Saidin. Ya betul ya? Betul, Yang Mulia. Ya. Saudara anggota KPU Kabupaten Jember, betul? Betul Yang Mulia, saya betul. sebagai anggota KPU Kabupaten Jember sebagai divisi hukum. Divisi hukum. Betul Yang Mulia. Baik, sekarang apa yang mau disampaikan? Silakan. Yang ingin saya sampaikan pertama ingin membantah dalil permohonan pemohon sebagaimana terlampir pada halaman 145 yang terkait dengan DPKTB yang ada di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Yang kedua adalah terkait dengan gugatan atau permohonan pemohon pada halaman 188 terkait dengan money politik, dan selanjutnya adalah membantah keterangan saksi pemohon kemarin pada saat sidang terkait dengan money politik juga. Yang ingin kami dalilkan adalah sebagaimana dalam permohonan pemohon di sana dinyatakan bahwasanya di Kecamatan Balung itu terkait dengan DPKTB itu yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya di dalam daftar pemilih DPKTB itu hanya tertulis NIK ataupun nomor induk kependudukan tanpa nama pemilih. Fakta yang benar adalah Yang Mulia, yaitu di dalam form AT ataupun pemilih khusus itu di sana berisi yaitu NIK, nomor induk kependudukan, nama, status, umur, alamat, dan juga keterangan. Sehingga dalil permohonan pemohon yang menyatakan di sana isinya adalah nomor induk kependudukan itu tidak benar Yang Mulia. Kemudian yang kedua, apakah saudara ada bukti itu daftar DPKTB? Ada. Buktinya di T Jatim 3 dan Jember 3 dan T Jatim Jember 4. Baik. Ya, kemudian lanjut. Terkait dengan money politik, bahwasanya kami sebagai penyelenggara yang ada di Kabupaten Jember tidak pernah mendengar atau tidak pernah ada laporan terkait dengan money politik yang dituduhkan oleh pemohon baik dalam permohonan pemohon maupun dalam keterangan saksi pemohon kemarin. Kemudian terkait dengan hal itu, maka pada saat rekap mulai di tingkat TPS, PPS, atau juga tingkat PPK, tidak pernah ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang berisi pelanggaran dari ataupun keberatan dari saksi pemohon yang disampaikan pada saat rekap tersebut.
kemudian kita juga telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana disampaikan oleh saksi termohon tadi, yaitu kalau di Jawa Timur ada 6 kabupaten yang mulia, termasuk juga Jember, juga telah melaksanakan rekomendasi terkait dengan DPKTB tersebut yang mulia. Itu rekomendasi Bawaslu mengenai DPKTB itu saudara laksanakan. Dilaksanakan yang mulia. Apa yang saudara temukan? Yaitu di sana perintahnya adalah untuk mencermati ataupun meneliti tentang DPKTB. Saya menjelaskan ataupun memperkuat dari saksi termohon yang pertama tadi, bahwasanya memang yang pertama sebelum ada perintah pembukaan kota itu pada tanggal 20 Juli itu ada petunjuk dari KPU RI terkait dengan DPKTB untuk melakukan penelitian administratif. Sehingga kita juga terkait dengan prosedur tadi tidak berani membuka kota. Sehingga kita menggunakan pernyataan ataupun penelitian tersebut sesuai dengan petunjuk dengan meminta keterangan kepada KPPS, PPS, dan PPK. Sebagaimana ada bukti dalam T Jatim 7 Jember. Prinsipnya apa pernyataan dari KPPS dan PPS? Yang pertama adalah yaitu menyatakan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Yang kedua adalah tidak adanya keberatan dari saksi pemohon maupun pengawas pemilu di tingkat TPS, di tingkat PPS, PPK. Ya, berapa DPKTB-nya di situ? Hasil Di Jember 23.967. 23.967 ya. Betul yang mulia. 23.000. Ini ditemukan apakah berdasarkan pada rekomendasi Bawaslu atau berdasarkan surat edaran dari KPU Pusat tanggal 30 Juli? Mohon maaf yang mulia. Apakah data ini ditemukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Jawa Timur ataukah berdasarkan surat edaran KPU dalam rangka sidang di Mahkamah? Ini berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten yang mulia. Bukan, maksud saya ditemukannya karena tadi kan tidak tentu data-data itu kan ada dalam kotak untuk mengetahui jumlah DPKTB itu. Jadi begini yang mulia, itu kita hanya bersifat jumlah, belum pada memverifikasi secara langsung. Oke, baik. Baik, jadi ini angka-angka yang ada dalam rekap saja ya? Ada dalam rekap yang mulia. Baik, ya. Cukup lah ya. Yang terakhir yang mulia, bahwasanya perlu kami sampaikan untuk di Kabupaten Jember sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kondisi yang aman asas pemilu yaitu luber dan jurdil yang mulia. Ya, ada PSU di situ atas rekomendasi Bawaslu atau Panwas? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, cukup ya. Saya tambah. Silakan. Saudara saksi Muhammad Syai'in. Ya yang mulia. Syai'in itu memang bahasa Arabnya sesuatu ya? Yang mulia, betul yang mulia. Betul ya? Betul yang mulia. Tapi ini bukan menekan saudara, tapi harus refreshing sedikit ya. Siap yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa tidak ada money politik. Tidak ada yang mulia. Betul? Betul yang mulia. Bahwa kami juga tidak pernah ada, misalkan rekomendasi dan sebagainya yang mulia. Saya ingin mengelaborasi tentang masalah money politik ini sesuai dengan permohonan pemohon di dalam halaman 135. Di sini dinyatakan bahwa di Kabupaten Jember terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung, mie instan, minyak dan beras di Desa Bangsal Sari. Bagaimana? Sampai saat ini kita baru mendengar pada saat ada gugatan permohonan dari pemohon. Jadi kita tidak pernah mendengar permasalahan terkait dengan isu politik uang ataupun money politik. Yang kedua, kita juga tidak pernah ada misalkan rekomendasi yang terkait dengan hal itu. Karena
ini bukan ranah ataupun kewenangan kami terkait dengan pelanggaran pidana ataupun money politik yang mulia. Bukan. Tentu kalau persoalan ranah itu persoalan lain. Kita Yang kan mulia. ingin mengungkapkan fakta ya yang saudara ketahui sebagai anggota KPU. Ya, yang Jadi mulia. majelis ingin mengkonfirmasi terhadap permohonan-permohonan ini betul apa enggak, karena kan saudara dari Jember. Ya, yang mulia. Jadi enggak ada. Tidak benar yang mulia, tidak ada laporan ataupun kita tidak pernah mendengar hal itu yang mulia. Betul ya? Tidak benar, ya tidak Kecuali benar itu. kalau dapat dibuktikan lain, nanti saudara berani bertanggung jawab dengan keterangan saudara? Berani yang mulia. Oke, makasih. Siap. Ya, silakan Pak Alim. Saudara saksi, Ya yang mulia. di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah saudara, Ya, yang ada mulia. ada ndak orang yang diajukan ke pengadilan dalam hubungan dengan tindak pidana pemilu? Ini Saya tanya ada ndak? ada yang mulia, Berapa tapi orang? masih dalam proses 1 orang. Iya, satu orang. Karena begini, untuk diketahui, menurut Ketua Mahkamah Agung, Saudara Pak Hatali, di seluruh Indonesia hanya 14 kasus tindak pidana pemilu yang disidangkan, menurut dia. Jadi itu makanya saya tanyakan. Jadi Ya, ada yang mulia. satu ya, 1 yang mulia. tapi belum selesai ya. Belum, masih proses di kejaksaan yang Iya. mulia. Baik, saya satu tambahan terakhir. Dari 23.000 ini, apa 23.000 DPKTP itu, 23.967 DPKTP yang mulia. apakah saudara sudah pernah melakukan penelitian ada tidak pengguna KTP yang memilih di luar alamat KTP-nya? Di luar alamat KTP-nya yang mulia. Ya, Ada yang mulia. Ada yang mulia. Ada berapa banyak? Kalau jumlah pastinya belum kita sebutkan yang mulia. Pernah kita lihat ada yang mulia. Tapi Berdasarkan apakah keterangan dari PPS. dari PPS, Iya yang mulia. apakah sebelumnya memang ada kebijakan dari KPU Kabupaten Jember untuk membenarkan pemilih yang menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di tempat di luar? Tidak ada Alamat. yang mulia, tidak benar. Tidak ada. Tidak pernah ada instruksi seperti itu yang mulia. Tidak pernah ada instruksi. Jadi kita sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disampaikan tadi. Baik, ya, cukup lah, cukup. Terima kasih yang mulia. Edi Saiful Anwar, Ya, yang mulia. ya. Alamat di mana? Lingkungan Karangasem, RT 1 RW 3, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, yang mulia. Ya. Saudara anggota KPU Banyuwangi ya? Ya, Betul, yang mulia. ya. Betul. Ya. Apa yang mau disampaikan? Saya silakan. Terima kasih, yang mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa semua proses pemungutan suara pada tanggal 9 Juli tersebut di 3.139 TPS, di 217 PPS, dan 24 PPK semuanya berjalan dengan lancar, yang mulia. Sampai proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara, yang mulia. Rekapitulasi suara di tingkat PPS dilaksanakan tanggal 10, di tingkat PPK tanggal 13, di KPU Kabupaten Banyuwangi tanggal 16, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada keberatan sampai pada tahap PPK, yang mulia. Baru ada keberatan mengenai persoalan DPKTB di Rekap Kabupaten. Itu pun saksi dari pasangan calon nomor 1 juga ikut menandatangani, cuman beliau minta keberatannya dimasukkan di form DB2, seperti itu, yang mulia. Katanya apa saat itu? Keberatannya mengenai jumlah DPKTB yang melebihi 3%, yang mulia. Berapa saat itu? DPKTB di Banyuwangi total 13.068, yang mulia. 13.068. Saksi menyebutkan di Desa Kedung Rejo sama Tembok Rejo. Di Desa Kedung Rejo itu DPKTB-nya sejumlah 600, yang mulia. Ya. Di Tembok Rejo 858. Apakah saudara mendapatkan juga rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan cross check terhadap DPKTB ini? Benar, yang mulia. Ya. Apa temuan saudara?
kami menjawab rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan cara melakukan klarifikasi berjenjang dari tingkat KPPS ke PPS dan PPK. Dan itu terakhir kita melakukan rapat pleno terbuka di KPU Kabupaten Banyuwangi, dihadiri dengan dari dua saksi pasangan calon beserta Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, beserta pihak-pihak terkait, dan kami juga mengumpulkan 24 PPK itu untuk melakukan klarifikasi langsung di rapat pleno tersebut. Ditemukan bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, Yang Mulia. Yang kedua, di rapat pleno tersebut diungkapkan juga tidak ada keberatan dari saksi mengenai proses penghitungan suara dan rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, dan PPK, Yang Mulia. Pertanyaannya sama pada KPU Jember tadi. Apakah ada pemilih DPKTB yang menggunakan KTP yang tidak memilih di alamat KTP-nya? Ada, Yang Mulia. Ada berapa banyak menurut temuan saudara? Tidak banyak, Yang Mulia. Karena berapa? Ada angkanya? Tidak tahu, Yang Mulia, angka pastinya. Tidak tahu. Ya. Tapi saya telah melakukan konfirmasi secara langsung. Saya ambil sampel di TPS 25 Desa Kedung Rejo. Ini jumlah DPKTB-nya di TPS 25 tersebut 33 orang, Yang Mulia. Kemarin saya langsung konfirmasi bahwa wilayah kami ini kan di pedesaan, Yang Mulia. Kami bisa memastikan bahwa dari 7 panitia KPPS itu mengetahui satu sama lainnya, sehingga kecil kemungkinan pemilih yang berada di luar domisilinya itu menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Ya, untuk satu TPS ini? Ya. Satu TPS ini 33 orang? DPKTB-nya berjumlah ya. 33 orang. 33 orang. Tapi tidak bisa dipastikan apakah memang mereka sesuai antara tempatnya memilih dan alamat KTP-nya? Bisa dipastikan, Yang Mulia. Dipastikan di 33 ini. 33 orang ini adalah warga sekitar TPS 25. Ya. Tadi saya ajukan pertanyaan sama, apakah ada instruksi atau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi dibolehkannya pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih di luar alamat KTP-nya? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Ya. Baiklah ya, cukup. Silakan Ibu Maria dulu. Ya, silakan. Terima kasih, Ketua. Berapa DPKTB yang Anda sebutkan tadi? Seluruhnya? Kabupaten, Yang Mulia. Iya. 13.068. 13.068. Karena di dalam permohonan pemohon, di sini dituliskan Kabupaten Banyuwangi 10.361. Betul, Yang Mulia. Betul. Jadi yang betul adalah data di kami 13.068. Iya, 13.068 itu di berapa TPS di Kabupaten Anda? Jumlahnya? TPS 3.139 TPS, Yang Mulia. Jadi kira-kira kalau itu dibagi rata-rata berapa? 4, Yang Mulia. 4. Tapi di TPS 25 itu ada 33 orang. Ya. Itu saya sampel yang paling banyak untuk di Desa Kedung Rejo. Oke, ya, makasih. Pak Trialis, Pak Wahid, silakan. Iya, saudara saksi Edi Saiful Anwar ya. Iya, Yang Mulia. Untuk klarifikasi tadi disebut bahwa di TPS 25 Desa Kedung Rejo ya, itu mulia. Ada 33 menggunakan DPKTB. Betul, Yang Mulia. Di keterangan pemohon itu ada 800. Itu satu desa. Saya menyebutkan tadi kan satu TPS, ya. Contohnya di TPS 25. Di Desa Kedung Rejo memang pemohon menyebutkan 800 DPKTB-nya. Total DPKTB Desa Kedung Rejo di data kami, menurut fakta yang kami punya, berjumlah 600, Yang Mulia. Jadi tidak 800? 600, Yang Mulia. Baik.
Ya, bisa Special Report akan kembali sesaat lagi.